Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengulas atau membahas penggunaan Arduino dengan LCD TFT 2,4 inch. Contoh kasus di sini kita coba mengendalikan channel relay 6 channel. Yang pertama harus kita perhatikan itu tuh jumlah pin-pin yang kosong dari Arduino ini cukup enggak untuk menggerakkan relay 6 channel. Kenapa begitu? Karena si shield ini sendiri dia udah mengambil hampir semua pin Uno. Jadi solusinya yang pertama ini diganti dengan Mega. Solusi pertama. Solusi kedua, untuk relay 6 channel kita pasang Arduino Mini seperti ini. Arduino Mini. Jadi nanti untuk menggerakkan 6 channel cukup 2 pin yang kita kirim dari Arduino Uno ke Arduino Mini. Nah, komunikasinya itu bisa menggunakan I2C, bisa menggunakan software serial atau hardware serial juga bisa. Banyak pilihan, tapi saya akan coba ini mengendalikan 6 relay ini menggunakan software serial. Jadi di Uno nanti kita buat software serial, sementara di mininya kita pakai RX-TX yang ada. Di contohnya seperti ini yang sudah saya rakit. Jadi ini kita ambil software serialnya pin 11 12. Ini 5 volt dan ground. Ini nanti kita hubungkan ke Arduino Mini seperti ini. Nah, untuk keperluan ini kita nanti juga akan coba ukur suhu. Jadi aplikasi yang dibuat nanti adalah yang pertama termostat, alat untuk mengontrol suhu. Kita gunakan NTC 10K. Yang kedua kita buat nanti program timer. Nah, jadi kita coba buat menu-menu untuk men-set timernya bagaimana, untuk men-set suhunya juga. Nanti kita akan coba step by step. Sekarang kita coba pin-pinnya jangan sampai terbalik. RX, TX, PCC, ground. Untuk program, karena kita menggunakan 2 Arduino, kita buat 2 program terpisah. Jadi ini yang pertama, ini program yang kita buat untuk Arduino Mini. Programnya simple. Hanya satu library, yaitu software serial. Dan ini penamaan kaki-kaki atau pendefinisian kaki-kaki. Jadi untuk relay 1 kita taruh di A3, relay 2 A2, dan seterusnya sampai relay 8 itu pin 10. Sedangkan untuk program sekarang kita hanya pakai 5 relay. Ini dah kita siapkan untuk 8 relay. Jadi pada setup kita buat baud tracknya 9600. Ini software serial untuk relay. Jadi kita kirim, dia membaca nanti dari pin 89.
Oh, bisa juga kita buat langsung dari serial. Jadi ada dua masukan untuk Arduino ini. Nah, ini untuk serial kita pakai programnya yang ini. Sedangkan untuk software serial ini yang kita pakai. Sementara kita coba dulu yang serial. Jadi setelah pin-pinnya ini kita atur semua sebagai output, karena relaynya adalah active low, maka semua relay di saat kita menjalankan Arduino dia harus dalam keadaan off. Jadi semua relay kita buat statusnya tinggi, maka relaynya akan off. Nah, nanti dia akan on satu persatu berdasarkan data serial yang masuk. Nah, untuk memudahkan, kita buat aja untuk relay 1 on datanya 11, relay 1 off datanya 10, relay 2 on 21, relay data off 20, dan seterusnya sampai relay 8. Jadi relay 8 on itu 81, relay 8 off itu kita buat 80. Dan apabila nanti data masuknya adalah 100, maka semua relay itu akan all off. Sedangkan untuk menghidupkan semua ini nanti kita buat datanya 111. Jadi dari Arduino Uno nanti kita kirim 111, maka semua relay akan on. Jadi ini sederhana sekali untuk di Arduino Mini-nya, sederhana. Sedangkan untuk program kedua, nah ini agak kompleks, ada beberapa file ini yang saya pisahkan untuk memudahkan pemrograman. Library utama TFT, ini TFT 2,4 ini library-nya. Sedangkan EEPROM adalah untuk menyimpan, karena kita ada yang kita set, jadi disimpan di Arduino. Sedangkan software serial kita gunakan pin 11 dan pin 12. Jadi pin 11 dan 12 di Arduino Uno karena masih kosong, itu kita manfaatkan untuk mengirim data ke Arduino Mini. Nah, ini tujuannya, ini perlu kita definisikan, karena LCD TFT ini menggunakan terdapat dua jenis. Jadi pin-pinnya itu tuh nggak selalu sama, jadi kita harus coba-coba. Salah satunya untuk touchscreen-nya menggunakan A3, A2, 89, sedangkan jenis yang lain menggunakan pin A1, A2, pin 7 dan pin 6. Nah, ini setelah saya coba, dia menggunakan A1 dan A2, pin 7, pin 6. Maka di sini kita definisikan sebagai A1276. Ini untuk warna pun bisa kita definisikan sendiri. Cari kalau ada referensinya untuk merah muda misalkan, bisa kita buat divine merah muda, maka nilai heksanya berapa itu bisa kita definisikan sendiri. Nah, untuk warna itu nanti kita cukup panggil nama-nama warna yang sudah kita definisikan di sini. Untuk green datanya hexa 07E0. Untuk blue ini middle blue, ini dark blue. Dark blue ini biru tua. Ini pink, pinknya agak gelap, sedangkan deep pink itu dark pink atau pink yang lebih gelap lagi, dan seterusnya untuk kuning, gold dan sebagainya.
ini variabel yang kita perlukan, ya dibuat sesuai keperluan. Ini void untuk mengukur suhu, kita gunakan NTC 10 kilo ohm. Nah, ini cara membacanya. Kita hubungkan ke pin sensornya, pin A5. Ini setup, ini biasa, ini untuk mengaktifkan TFT, ini membuka data, open data yang disimpan, menampilkan tombol, ini dia berbunyi bip, ini menampilkan indikator dan mengirim data ke Arduino Mini nih. Jadi kita kirim data 100 untuk mematikan semua relay. Nah, untuk TFT sebetulnya ini ada frame. Nah, ini sebetulnya perlu kebiasaan aja sebetulnya. Ini untuk menghapus atau membuat layarnya menjadi bersih. Ini kita buat segi 4 warna merah tua, lalu kita buat garis warna gold 2 double line, lalu kita tulis judul di tulisan paling atas di screen, lalu double line lagi. Berikutnya ini yang akan kita tulis di bawahnya adalah set temperatur berapa, lalu ada set time untuk jam, untuk menit, dan untuk detik. Nah, ini kita tampilkan 2 digit, maksudnya apabila dia lebih kecil dari 10 maka angka yang ditampilkan ditambah 0, jadi dia akan tampil nanti 01, 02. Sedangkan kalau dia 10 dan ke atas tetap 10, 11, 12. Ini untuk frame 1, ini akan ditampilkan di saat pertama kali Arduino jalan. Sedangkan frame 1 itu setelah kita tekan tombol start, maka dia akan menampilkan frame 1. Sedangkan frame 2 ini kita buat untuk set. Ketika tombol set yang kita tekan, maka dia akan menampilkan frame 2. Jadi ada pilihannya set temperatur, set timer, ini untuk jam, untuk menit, untuk second. Lalu ini format jam. Format jam untuk menampilkan, jadi kita tidak susah-susah menampilkan nilai jam, lalu titik 2 seperti ini, nilai menit, titik 2, dan detik, semuanya dalam 2 digit. Jadi ini void kita buat untuk format jam. Nah, satu lagi ini indikator. Indikator itu adalah LED yang kita buat di bawah judul. Itu kan ada 5 LED. Nah, warnanya bisa kita definisikan sendiri. Jadi ketika dia on ini berwarna biru, ketika dia off dia berwarna dark blue atau biru tua. Sedangkan LED kedua green, sedangkan ketika dia off menjadi dark green. Jadi bisa didefinisikan aja. Ini untuk label, warna saya pilih cyan. Label ada di sana, proses, ada heater, ada forward, ada ref, dan nah, ini untuk menampilkan indikator. Cukup panggil nanti show indikator di loop atau di timer. Show indikator 5, artinya 5 buah indikator akan ditampilkan. Nah, yang perlu kita set juga ini adalah posisi indikator itu tuh Y nya berapa,
X nya berapa. Y itu jarak dari atas ke bawah, sedangkan X jarak dari kiri ke kanan. W itu tuh adalah lebar dari indikator, H tinggi indikator, R ini jari-jari karena kita buat bukan segi 4, jadi pojok-pojoknya itu nanti kita buat melengkung dikit. Kalau ini diisi 0 maka dia akan segi 4, tapi ini saya isi 3, dia agak membulat indikatornya. Nah, sedangkan untuk tombol ini memang sedikit agak ribet ya. Ini warna-warna tombol, ada tombol start, stop, set, next, up, down, off. Ini bisa juga kita rubah sesuai keperluan. Tombol-tombol apa saja yang akan tampil juga bisa kita pilih, seperti kalau frame 1 kita akan tampilkan start, stop, dan set. Sedangkan di frame 2 ketika kita tekan set, maka nanti yang akan tampil buttonnya adalah next, up, down, dan off. Nah, ini warna-warna tombol. Ini program untuk menjalankan ketika tombol start ditekan. Dia jalankan ini satu persatu. Ketika tombol ditekan, dia akan bunyi beep. Lalu variabel-variabel tertentu seperti set merubah menjadi 0, run status menjadi 1, segmen dan sebagainya. Lalu dia tampilkan frame 1. Dia ganti tombol ke start, lalu diatur jam, menit, detik, itu tuh sesuai dengan yang sudah di set counter. Sedangkan waktu itu alat ini kita buat dia kan countdownnya dalam detik, jadi waktu total itu adalah set jam dikali 3600 ditambah set menit dikali 60 ditambah set second atau set detik. Jadi inilah waktu, inilah nanti yang akan dihitung atau dikurangi satu persatu, seperti di sini ya. Nih, jadi waktu itu dikurangi nanti satu persatu sampai dia bernilai 0. Nah, sejauh waktu itu masih di atas 0, maka waktu itu akan selalu mengurangi 1. Jadi min ini artinya setiap saat dikurangi 1. Lalu setiap dia kurangi 1, dia tampilkan format jam. Nah, setelah nanti waktunya 0, ini waktunya sama dengan 0, maka kita akan kirim data 51 ke Arduino Mini. Nih, kita kirim serial print 51. Ini memerintahkan relay 5 bekerja. Sementara untuk start ini kita juga kirim ke Arduino Mini 11, artinya relay 1 bekerja. Sedangkan setelah kita tekan tombol stop, kita kirim data print 100, artinya data 100 kita kirim. Ini artinya akan meng-off-kan semua relay. Nah, untuk ini sebetulnya ini untuk menu setting, ketika ditekan up dia akan nambah, sedangkan kita tekan down, parameter-parameter yang di set itu tuh, ini masing-masing dia akan mengurangi 1. Untuk programnya ini saja yang penting. Sementara interval juga, interval ini timernya kita buat intervalnya 1000. Ini satuannya milisecond. Jadi setiap 1000 milisecond dia akan menghitung mundur atau satu detik.
Ini untuk menyimpan. Jadi setiap kita rubah nilai set ini dari menu setting, ketika kita tekan OK, tombol OK, maka dia akan menyimpan. Ini tombol OK, ini tombol OK, save data. Kalau tombol OK tidak ditekan, maka datanya nggak akan disimpan. Jadi setelah dia save data, dia tampilkan lagi nanti frame 1. Sedangkan ini open, ini dipanggil pada saat pertama kali alat dijalankan, maka dia akan memanggil ini setup. Ini yang dijalankan saat pertama kali dijalankan, dia akan buka data. Jadi dia buka data yang tersimpan berapa, lalu dia tampilkan frame 0, dia tulis data-datanya di sana, lalu dia tampilkan button, 3 buah button di bawah, lalu dia tampilkan indikator, dan dia matikan semua relay. Itu saja sepertinya yang prinsip. Sedangkan di loop ini senantiasa tombol dijaga, senantiasa di looping atau dijalankan. Jadi setiap saat kita tekan tombol dia akan langsung aktif, dan timer. Sementara yang lain-lain, void yang lain itu akan dipanggil hanya berdasarkan request. Bisa request berdasarkan waktu, bisa juga request berdasarkan tombol. Sekian saja untuk program. Kita langsung upload. Uploadnya lumayan lama juga ini. Sekarang sudah tampil. Ini reset. Oke. Ini menu yang dibuat, yang pertama ini untuk operasi ada 3 tombol, sedangkan untuk set ada 4 tombol. Jadi next, up, down, off. Sedangkan untuk pengoperasian ini start. Nah, ketika dia start, perhatikan nanti relay start, maka 3 relay akan on. Nah, ketiga relay ini juga ada indikasinya di sini, indikatornya. Yang pertama proses, yang kedua heater, yang ketiga forward, yang keempat reverse, dan ini menyatakan satu proses sudah selesai. Nah, ini asumsinya suhu sekarang 29. Nah, kita coba set suhu up. Nah, kita set suhu misalkan 30 derajat. Jadi apabila suhu di atas 30 derajat, heater akan off. Sedangkan bila di bawah 30 dia akan on. Nah, untuk on off ini kita kasih threshold 2 untuk mencegah relaynya itu nanti tik-tak. Jadi saya buat ini thresholdnya 2. Jadi heater itu baru akan on apabila suhunya 2 derajat di bawah setting. Nah, ini untuk suhu. Next, ini untuk mengatur timer. Nih. Set timer 1 hour. Ini untuk jam. Jadi jamnya bisa kita up, bisa kita down. Next, ini untuk pengaturan menit. Ini set timer 1 menit, up, down. Next,
ini untuk detik, tambah bisa. Oke. Setelah itu kita start, maka dia akan mulai menghitung. Nah, untuk melihat ini kita buat aja nanti waktunya kecil aja, next 1 menit aja kita buat. Kita start. Ini terlihat heaternya belum nyala karena suhu 29, nanti 27 suhunya dia akan on. Sedangkan suhu karena setnya tadi 30, dia tidak bekerja. Pas down counternya menunjuk 0, relay 5 bekerja. Nah, relay 5 ini nanti bisa kita hubungkan ke buzzer atau ke alarm. Sistem akan berhenti setelah timer berhenti dan akan kembali setelah kita tekan stop. Dia akan kembali standby dan akan on kembali di saat kita tekan start. Nah, nilai setting di sini ya, ini sudah kita simpan ke EEPROM, sehingga nanti apabila lampu mati atau ini di off kan, untuk hidup berikutnya kita tidak perlu set. Jadi setting terakhir ini nih akan disimpan di Arduino.